Coba kita lihat gambar ini. Terdapat pedoman gizi seimbang dan juga konsep 4 sehat 5 sempurna. Udah tahu nggak apa bedanya? Yuk kita cari tahu. Ada kata pepatah tuh, katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Ramis dengan stambuk 1921019. Baiklah, webinar saya di sini akan membahas mengenai piramida pedoman gizi seimbang. Baiklah, sebelum kita lebih jauh lagi mengenai piramida makanan gizi seimbang, untuk itu kita akan membahas dulu mengenai konsep 4 sehat dan 5 sempurna. Nah, di konsep 4-5 sempurna ini terdapat 4 pokok dan 1 sebagai penyempurna. Yang pertama, ada makanan pokok yang berfungsi sebagai sumber tenaga. Yang kedua, terdapat lauk pauk yang berfungsi sebagai zat pembangun dan juga zat pemelihara. Yang ketiga, terdapat buahan. Dan keempat, terdapat sayuran yang berfungsi sebagai zat pengatur. Nah, yang kelima, terdapat susu yang sebagai penyempurna. Nah, pada konsep 4 sehat 5 sempurna ini terdapat beberapa kelemahan loh. Yang pertama, jika kita mengkonsumsi makanan pokok, lauk pauk, buah, dan sayuran, kalau kita tidak konsumsi dengan susu, itu namanya belum sempurna. Nah, selanjutnya ya, di konsep 4 sehat 5 sempurna ini tidak terdapat panduan untuk berapa banyak yang kita makan, sehingga orang dapat mengkonsumsi dengan cara yang salah. Nah, untuk itu Kemenkes RI telah mengganti konsep 4 sehat 5 sempurna ini dengan piramida pedoman gizi seimbang. Nah, piramida makanan sehat ini telah mengacu pada konvensi pers pangan yang telah dilakukan pada tahun 1992. Nah, baiklah, saya akan membahas mengenai konsep piramida kebutuhan gizi seimbang. Yang pertama ada makanan pokok, di mana lapisan pertama yang terletak paling bawah piramida berisi area nasi, jagung, singkong, umbi-umbian. Dalam hal ini, sebaiknya mengkonsumsi 3 hingga 4 porsi makan pokok dalam 1 hari. Nah, untuk takarannya masing-masing tergantung dari sumber makanan pokok yang dipilih. Misalnya, 1 porsi nasi idealnya 100 gram, yang setara dengan 1 singkong berat 120 gram, dan umbi sekitar 135 gram. Nah, yang kedua, terdapat buah dan sayuran. Porsi terbaik mengkonsumsi buah dan sayuran ini yaitu 2 hingga 3 porsi buah dalam 1 hari, dan sayur 3 hingga 4 porsi dalam 1 kali makan. Nah, porsi sayur dan buah ini sebaiknya dikonsumsi dalam sehari adalah 400 gram. Untuk lebih mudahnya, dalam 1 piring makanan, setengahnya harus berupa sayur dan juga buahan. Nah, untuk porsi sayuran dianjurkan harus lebih banyak daripada buah, yaitu 2/3 dari total sayur dan buah. Nah, yang ketiga yaitu berisi sumber protein. Lauk pauk yang disarankan harus mengandung protein tinggi, namun tetap rendah lemak, dengan porsi 2 hingga 4 sumber protein setiap harinya. Beberapa bahan makanan yang mengandung banyak protein adalah daging sapi, daging ayam, ikan, dan kacang-kacangan. Misalnya pada kacang kedelai, konsumsinya lauk pauk sebanyak 2-4 porsi dalam sehari, di mana 1 porsinya setara dengan 1 potong ayam. Selanjutnya, pada bagian tersebut juga ditambahkan saran untuk minum air putih minimal sebanyak 8 gelas per harinya, atau setara dengan 2 liter. Nah, yang selanjutnya terdapat sedikit gula dan garam dan minyak. Karena terletak paling atas di piramida, itu berarti porsi yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak. Nah, untuk G4 berarti 4 sendok makan gula per hari. Untuk G1 berarti 1 sendok teh garam per hari. Nah, untuk L5 berarti 5 sendok makan lemak atau minyak dalam 1 hari. Nah, selanjutnya untuk prinsip piramida makanan gizi seimbang, yang pertama menerapkan pola hidup sehat dengan aktif berolahraga. Selanjutnya, menjaga berat badan tetap ideal, mengkonsumsi makanan sehat yang beraneka ragam, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, kalian sudah tahu kan mengenai konsep piramida pedoman gizi seimbang? Untuk itu, jangan lupa di like ya. Terima kasih telah menyaksikan.